Techniques of Religions Counseling, teknik-teknik konseling agama. This birth method uses an instrument that clients can see, hear, or feel, that is by hand and by word of mouth. Artinya teknik-teknik teknik-teknik konseling agama. Yang pertama yaitu ada beberapa metode dalam teknik-teknik ini. Yang pertama, metode yang bersifat lahir. Dalam metode yang bersifat lahir ini menggunakan alat yang dapat dilihat, didengar, atau dirasakan oleh klien, yaitu dengan menggunakan tangan dan lisan. Jadi metode yang pertama yaitu dengan menggunakan yang bersifat lahir, yang mana yang bersifat lahir ini bisa dilihat, didengar, maupun dirasakan oleh sang klien itu. Dalam metode bersifat lahir ini terdapat dua penggunaan, dengan menggunakan tangan dan juga menggunakan lisan. The use of the hand implies several meanings among other things, yang mana artinya dalam penggunaan tangan tersirat beberapa makna, antara lain the first is by using power and authority, yang artinya dengan menggunakan kekuatan, power, dan otoritas. Dalam hal ini penggunaan kekuatan tangan seperti contoh mana ketika seorang klien menanyakan sebuah permasalahan, maka sang konselor itu dengan penggunaan pendekatan kekuatan ini, sehingga konselor itu memudahkan untuk memberikan power terhadap, dalam hal power ini, bimbingan dan saran, sehingga membuat sang klien tersebut mendapatkan usulan dan mendapatkan cara penyelesaian sebuah permasalahan yang ditanyakan. The second is desire, earnestness, and hard work, yang artinya keinginan, kesungguhan, dan usaha yang keras. Dalam hal ini ketika seorang konselor telah memberikan kekuatan atau bimbingan, maka yang kedua ini klien itu harus berusaha atau bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan sebuah permasalahannya. Nah, ketika seorang klien itu tidak ada usaha dalam menyelesaikan permasalahannya, maka bimbingan yang disampaikan oleh konselor itu hanyalah sia-sia. The third is the touch of the head, yang mana artinya sentuhan tangan. Seorang konselor memberi sentuhan kepada klien bertujuan untuk memberikan rasa rileks kepada sang klien tersebut, sehingga mengurangi beban masalah yang dihadapi oleh sang klien tersebut. Is often applied to clients who are under stress and anxiety. Meanwhile, the use of clients techniques using neural use is the counselor first thing question and consult to determine the client's condition, yang artinya teknik tangan ini sering dilakukan pada klien yang mengalami stres dan depresi atau kegelisahan. Sementara itu, penggunaan teknik konselor yang menggunakan lisan adalah konselor hanya menyampaikan pertanyaan dan nasihat untuk mengetahui kondisi klien. Mana teknikal tangan ini, mana konselor itu memberikan sentuhan tangan
yang bertujuan untuk meringankan permasalahan yang dialami oleh klien tersebut. Nah, dalam sentuhan tangan ini yang biasanya dilakukan di bagian kepala, di bagian pundak, dan bagian leher yang bertujuan untuk mengurangi rasa stres dan rasa kegelisahan tersebut. Sedangkan dengan menggunakan lisan ini diminta bahwasanya klien itu harus terus terang terhadap konselor sehingga konselor itu mudah dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang dialami oleh klien tersebut, dan juga sehingga mudah dalam mendapatkan usulan yang tepat untuk klien tersebut. An inner method, metode yang bersifat batin. Psych technique are technique only performed in the heart with prayer and hope, but there is not great effort. Sun is using speak, yang artinya teknik yang bersifat batin yaitu teknik yang hanya dilakukan dalam hati dengan doa dan harapan, namun tidak ada usaha dan upaya keras secara konkret seperti menggunakan lisan, yang mana teknik metode yang bersifat batin ini hanya dilakukan dalam hati dengan usaha berdoa dan meminta harapan. Dalam hal ini tidak ada usaha dan upaya yang seperti penggunaan lisan, yang mana dalam hal ini ada sisi positif dan sisi negatifnya. Dalam sisi positifnya, ketika seorang klien sudah melakukan usaha dan harapan, maka sang klien itu mudah dalam menyelesaikan sebuah permasalahannya. Dan ketika seorang dalam sisi negatifnya, ketika seorang klien hanya berharap saja, tidak ada usahanya, maka sang klien itu sangat sulit dan sangat lama dalam menemukan sebuah permasalahan atau dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang dialami oleh klien tersebut. Islamic Counselor Kriteria Counselor Islam. Samsul Munir Amin also expressed his opinion and the criteria of Islamic counselor. Samsul Munir, yang artinya Samsul Munir juga mengemukakan pendapatnya mengenai beberapa kriteria konselor Islam, yaitu the first, Islam counselor should master matter, especially Islamic matter, yang artinya penasihat Islam harus mengetahui materi khusus agama Islam, yang mana yang dimaksud adalah sebagai penasihat Islam harus menguasai materi, khususnya materi-materi keagamaan, yang mana keagamaan itu keagamaan Islam, yang mana seperti contoh ketika seorang klien menanyakan sebuah permasalahan terutama masalah keagamaan, maka konselor Islam itu dapat mudah untuk menjawab sebuah permasalahan tersebut. The second is Islamic counselor led those practicing values Islamic religions values, yang mana artinya penasihat Islam harus mengamalkan nilai-nilai agama Islam, yang mana seperti contoh seorang
penasihat agama Islam itu mengamalkan ajaran agama Islam seperti akidah yang baik. Ketika sebuah contoh akidah yang dicontohkan oleh konselor itu yang baik, maka klien itu memandang bahwa si konselor Islam itu mengamalkan apa yang diajarkan oleh agama Islam itu sendiri, seperti akhlak yang baik. The third, Islamic counselor must be able to convey the rules of Islam, yang artinya penasihat Islam harus mampu menyampaikan kaidah-kaidah agama Islam, yang mana seperti contoh penasihat Islam itu menyampaikan semisal menyampaikan materi-materi keagamaan, semisal materi agama rukun iman dan Islam, yang mana konselor Islam itu harus mampu menyampaikan secara jelas dan mudah dipahami oleh klien tersebut. The fourth is Islamic counselor have mastered the popular strategy methods for providing guidance and counseling, yang mana artinya penasihat Islam harus dapat menguasai metode strategi yang tepat dalam menyelesaikan atau dalam menyampaikan bimbingan dan konseling. Semisal ketika seorang konseling Islam itu menyampaikan materi agama, haruslah menggunakan metode-metode atau strategi sehingga membuat klien itu mudah untuk memahami apa yang disampaikan oleh si konselor Islam atau penasihat Islam itu sendiri. The fifth, Islamic counselor have an admirable personal God example, yang mana yang artinya penasihat Islam harus memiliki pribadi yang terpuji sebagai teladan dalam berperilaku baik, yang mana penasihat Islam harus memiliki pribadi yang baik sehingga membuat klien tersebut memandang bahwa penasihat Islam itu mengamalkan apa yang diajarkan oleh agama Islam, baik dalam sebuah kegiatan pekerjaan maupun di luar kegiatan pekerjaan. Seperti itu. Kita sebagai konselor harus memiliki perilaku yang baik sebagai contoh kepada kliennya. The sixth is Islamic counselor should master the field of psychology. Penasihat Islam hendaknya menguasai bidang psikologi, karena bidang psikologi ini sangatlah membantu para penasihat Islam dalam membimbing, dalam memberikan saran terhadap klien. Seperti contoh, ketika seorang klien itu menanyakan sebuah permasalahan pribadi, maka penasihat Islam itu menggunakan pendekatan psikologi sehingga penasihat Islam itu mudah atau cepat dalam memberikan bimbingan dan saran untuk klien tersebut agar dapat menyelesaikan sebuah permasalahan yang dialami oleh klien tersebut. Islamic counselor criteria. According to Syamsul Munir Amin, a counselor should have a strong preparation and application in deep understanding of the scans, meaning, and laws contained in the Quran and Sunnah. This form of understanding can be detailed in 3 words:
yang artinya menurut Syamsul Munir Amin, seorang konselor harus memiliki persiapan dan kelengkapan yang kuat dalam memahami secara mendalam ilmu, makna, serta hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Bentuk pemahaman ini dapat diperinci dalam 3 hal. Nah, yang maksudnya kita dalam menjadi konselor, menjadi konselor itu atau penasehat yang baik, kita harus memahami secara mendalam tentang ilmu dan makna dan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Karena ketika kita sudah mempersiapkan dengan kuat dan matang, maka kita akan menjadi konselor yang baik dan menjadi contoh konselor yang baik. The first, understanding Islamic Aqidah well directly and holding first to dalil, the Quran and Sunnah, yang artinya memahami tentang akidah Islam dan dengan baik dan benar, dan berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah. Nah, penjelasannya yaitu ketika seorang konselor Islami atau penasihat Islam haruslah memiliki akidah yang baik dan berpegang teguh terhadap dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Nah, ketika seorang konselor Islam tidak memiliki akidah yang baik dan tidak berpegang teguh dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, maka penasihat itu tidak termasuk dengan penasihat Islam atau konselor Islam, tidak termasuk konselor Islam. Dan ketika juga konselor Islam memiliki akidah yang baik tapi tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka konselor itu tidak termasuk konselor Islam, yang mana tidak mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. The second is knowing what his purpose is and his position among the human being and understanding of life's dependent for the afterlife by not living the afterlife of the work, yang artinya pemahaman terhadap tujuan hidup dan posisi di antara manusia, pemahaman terhadap ketergantungan hidup untuk akhirat dan dengan tidak meninggalkan urusan dunia, yang mana maksudnya konselor Islam harus paham terhadap tujuan hidup manusia, yang mana tujuan hidup menurut agama Islam, tujuan hidup manusia menurut agama Islam ini itu hanya untuk menyembah kepada Allah. Konselor Islam juga harus mampu membedakan kepentingan di akhirat maupun kepentingan di dunia, yang mana kepentingan kedua ini sangatlah penting bagi konselor Islam, yang mana seperti contoh dalam kehidupan, ketika klien menanyakan sebuah permasalahan keagamaan, maka konselor Islam itu harus memberikan jawaban yang bertujuan untuk memperbaiki atau menjadi klien itu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan dalam contoh kehidupan di akhirat ini, ketika seorang konselor ketika waktu azan ketika waktu sholat, maka konselor itu untuk bergegas untuk sholat, yang mana melambangkan bahwa konselor itu bisa membagi waktu, yang mana waktu itu waktu di dunia, waktu kepentingan di dunia maupun kepentingan di akhirat.
The third is strong faith, love for God, fear of His torment, is optimistic about His mercy, always pray with God in a long or ask for His help, out of sincerity and earnestness in work and deed, yang artinya iman yang kokoh melahirkan cinta kepada Allah, takut kepada siksanya, optimis akan rahmatnya, dan selalu berhubungan dengan Allah dalam rangka tawakal ataupun memohon pertolongannya, ikhlas dan jujur dalam ucapan dan perbuatan. Yang mana konselor Islam harus memiliki iman yang kokoh, dan pasti dalam iman yang kokoh itu menimbulkan rasa takut akan siksa-siksanya yang Allah berikan. Dan konselor Islam pasti akan selalu berhubungan dengan Allah dalam rangka tawakal ataupun meminta pertolongannya, ikhlas dan jujur dalam ucapan dan perbuatannya. Ketika konselor Islam tidak memiliki iman yang kokoh ini, maka konselor itu tidak termasuk konselor Islam. The Religion Guidance and Counseling Application. Aplikasi bimbingan konseling agama. This development of the faith and the hoping is a development project that the grower begins early on at a young age. Religion and text values should already be implemented in everyday life, yang artinya perkembangan keimanan dan ketakwaan ini merupakan tugas perkembangan yang penanamannya dimulai sejak dini. Pada usia remaja, nilai-nilai keimanan dan ketakwaan harus sudah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yaitu penyampaian atau pengaplikasian pembimbingan konseling ini harus dimulai dari usia dini, yang mana usia dini ini sangat mudah dalam mencerna apa yang disampaikan oleh bimbingan konseling, sehingga ketika bimbingan konseling itu sudah menyampaikan, maka seorang itu harus mengamalkan apa yang disampaikan oleh bimbingan konseling itu, karena ketika orang itu mengamalkan dari apa yang disampaikan oleh bimbingan konseling itu, akan bermanfaat untuk di kehidupannya dalam menjalani keseharian dalam kehidupannya. Seperti contoh, orang tua menyampaikan pelajaran Al-Quran terhadap anaknya di usia dini, yang mana pembelajaran yang disampaikan oleh orang tua itu akan bermanfaat untuk di kehidupan anak itu sendiri, ketika anak itu mengamalkan apa yang disampaikan oleh orang tuanya.